anak-anak kami kelas 12 IPA, saya bersama Eslon Simangunsung tetap setia mengajar kalian fisika. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi gaya Lorentz. Seperti apa itu gaya Lorentz? Apa itu gaya Lorentz? Tujuan pembelajaran kita saat ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami konsep gaya Lorentz. Yang kedua, siswa dapat menentukan arah gaya Lorentz. Baik itu arah gaya Lorentz untuk kawat berarus lurus yang panjang di daerah medan magnetik, dan juga arah gaya Lorentz daripada muatan yang bergerak di daerah medan magnetik. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menentukan besarnya gaya Lorentz. Mari kita lihat materi ini. Baiklah anak kami sekalian, kita akan masuk fisika kelas 12 gaya Lorentz. Kita lanjutkan materi kita. Ya, kita kembali melihat tujuan pembelajaran kita. Yang pertama tadi, siswa dapat memahami konsep gaya Lorentz. Seperti apa itu gaya Lorentz. Yang kedua, menentukan arah gaya Lorentz. Dalam hal ini anak kami sekalian, ada gaya Lorentz itu nanti untuk kawat berarus lurus yang panjang di sekitar medan magnet, dan ada gaya Lorentz untuk muatan yang mengalir di daerah medan magnetik. Ya, kita lihat satu persatu nanti. Yang ketiga, menentukan besar gaya Lorentz. Ya, bentuk kawat lurus berarus dan untuk muatan yang bergerak di daerah medan magnetik. Dan juga ke depan kita akan belajar gaya Lorentz yang dialami 2 kawat sejajar, bahkan 3 kawat sejajar. Ya. Seperti apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya yang dialami, ya. Nah, ini kurang ini. Gaya yang dialami kawat berarus di sekitar medan magnetik. Iya. Ini gambarnya. Ada kawat listrik, dia lirik arus listrik, ditempatkan di sebelah kiri kanan, itu kutub utara sebelah kanan, dan sebelah kiri kutub selatan. Berarti gaya yang dialami kawat berarus itu di sekitar medan magnetik. Kira-kira untuk apa kita terapkan ini gaya Lorentz ini? Untuk apa dipelajari? Tentu ada tujuannya. Penerapannya di lapangan, termasuk pembuatan bel listrik, ya. Iya. Itu salah satu penerapan gaya Lorentz. Ya, kita melihat arah gaya Lorentz sekarang, yaitu karena arah arus ke atas, arah induk medan magnetik ke kiri dari utara menuju selatan, maka arah gaya Lorentz keluar dari bidang kertas atau menuju kita. Bagaimana cara menentukan arah gaya Lorentz ini? Iya, dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Iya, ini bisa yang di sebelah kanan. Jika arah ibu jari menuju arus listrik, arahnya, iya, arah keempat jari tangan induksi magnetik, dan arah telapak tangan adalah arah gaya Lorentz. Bisa juga seperti ini posisi tangan, ya. Iya. Tuh, menentukan arah gaya Lorentz. Besarnya gaya Lorentz untuk kawat lurus berarus listrik itu F sama dengan bil sinus theta. Iya, atau lip. Kalau mau mudah mengingatnya, lip sinus theta. Gambar muatan yang bergerak di sekitar medan magnetik. Iya, atau gaya Lorentz yang dialami oleh muatan bergerak di sekitar medan magnetik. Kita lihat arus, ya,
Itu ke kanan. Tanda kali itu di dalam fisika itu arah induksi masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam. Ya. Maka kita melihat berarti yang bergerak ini adalah elektron, karena arah gaya Lorentz-nya adalah ke bawah. Perlu kami kasih tahu kepada kami untuk menentukan arah gaya Lorentz muatan yang bergerak. Kalau muatan yang bergerak proton, maka gunakan kaidah tangan kanan. Ingat ya, supaya hati-hati. Kalau muatan yang bergerak elektron, bawah. Untuk menentukan arah gaya Lorentz adalah gunakan kaidah tangan kiri. Sama. Ibu jari menunjuk arus, keempat jari tangan arah induksi magnetik, dan arah telapak tangan adalah arah gaya Lorentz. Iya. Besarnya gaya Lorentz untuk muatan yang bergerak, F sama dengan Q VB sinus theta. Q sama dengan muatan listrik, theta sama dengan sudut yang dibentuk antara arus dengan arah induksi magnetik. Tanda X tadi menunjukkan arah medan magnetik masuk ke dalam. Tanda titik arah medan magnetik keluar dari bidang. Contoh soal 1. Suatu medan muatan proton bergerak ke arah sumbu X positif dan arah induksi masuk ke dalam atau arah sumbu Z negatif. Tentukanlah arah gaya Lorentz. Ya, gunakan 3 dimensi sumbu X, Y, Z. Ke kanan itu sumbu X, berarti ya ini proton. Kemudian arah induksi katanya ke Z negatif, berarti masuk ke dalam kertas. Nah, berarti arah gaya Lorentz-nya adalah ke atas, berarti sumbu Y positif jawabannya ya. Itu langsung bisa praktekkan dibuat dengan arah tangannya. Ya, kita akan melihat soal sekarang. Ada 3 soal dan dikumpulkan ya. 1. Sebuah elektron bergerak menuju sumbu X negatif. Arah muatan bergerak menuju sumbu Z positif atau keluar dari bidang. Tentukanlah A gambar arah gaya Lorentz, B arah gaya Lorentz. Ya, hati-hati. Kalau elektron bergerak berarti menggunakan kaidah tangan kiri. Nomor 2. Jika arah arus listrik menuju utara dan arah medan magnet ke timur, tentukanlah A gambar arah gaya Lorentz, B arah gaya Lorentz. Ketiga, sebuah elektron bergerak di daerah medan magnetik 0,2 Tesla yang tegak lurus dengan arah induksinya dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 20 meter per sekon. Tentukanlah besar gaya Lorentz. Berapa muatan elektron di fisika? Ya, silakan dicari atau kalau masih diingat 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom ya, supaya lebih cepat bisa dikerjakan. Demikian kami tetap semangat kalau keluar rumah pakai masker, sering cuci tangan, makan makanan yang bergizi, sering rajin berolahraga. Tuhan memberkati kita, menyertai kita, melindungi bangsa negara kita masa sukar ini. Bangsa kita bisa keluar dari pandemi COVID-19. Orang tua diberkati Tuhan usaha dan pekerjaannya sehingga dapat membeli pakaian anak kami dan menyekolahkan anak kami setinggi-tingginya. Demikian Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita. Selamat pagi.